Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 EFGHI. Jumpa lagi dengan saya, ya, Bu Sofi, pada pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, jawabnya alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Ya, semoga kalian masih ingat ya jawaban ini. Semoga tidak lupa karena sudah terlalu lama di rumah ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar walaupun harus belajar dari rumah. Ya, untuk pertemuan kali ini Bu Sofi akan membahas tentang perkalian bilangan berpangkat. Ya, bagaimana perkalian bilangan berpangkat? Ada bilangan berpangkat, kemudian menggunakan operasi perkalian ya. Jadi ada bilangan berpangkat, beberapa bilangan berpangkat dan dikalikan ya antar bilangan berpangkat tersebut. Untuk pertemuan kemarin ya, Bu Sofi ingatkan kembali ya, kemarin kita sudah membahas tentang konsep bilangan berpangkat. Nanti kita ulangi sedikit ya. Silahkan, sudah siap ya kita mengikuti pelajaran. Semoga pembelajaran kali ini kalian bisa memahami dan bermanfaat ya untuk kehidupan kalian. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini ya, silahkan pertama-tama kalian buka buku paket matematika yang telah kalian terima ya. Kita bahas mengenai perpangkatan dan bentuk akar bab 1. Kemarin sudah dijelaskan tentang konsep bilangan berpangkat ya. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkalian pada perpangkatan. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa yang menemukan pangkat ya, bilangan berpangkat adalah Julius Wilhelm Richard Dedekind. Beliau matematikawan asal Jerman yang menyebutkan ya bahwa angka adalah kreasi pikiran manusia. Dari sini beliau menemukan konsep angka secara kuantitas dan merupakan representatif dari suatu label yang disebut bilangan ya. Jadi kita harus tahu asal-usul bilangan, yang menemukan adalah Dedekind ini. Baik, berikutnya tentang konsep bilangan berpangkat. Kemarin ya, ada A dipangkatkan N, berarti bisa kita tulis A dikalikan A dikalikan A sebanyak berapa? N kali ya. Kalau di sini 2 kali 2 kali 2 kali seterusnya ya, dipangkatkan sebanyak N, berarti 2 kali dikalikan sebanyak N ya, 2 pangkat N. Kemudian sebagai contoh ya, ada 5 pangkat 1, berarti bisa kita tulis ya 5 ya, hasil perkaliannya ada 5. Sedangkan kalau ada 5 pangkat 2, berarti bagaimana? 5 dikalikan 5, hasilnya 25. 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5, 5 dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya 125 ya. Ini 5 pangkat 3 ya, itu bilangan 5 itu disebut basis ya atau bilangan pokok, sedangkan 3 itu pangkat ya atau eksponen, dinamakan pangkat atau eksponen. Jadi kalau 5 pangkat 3, 5 sebagai bilangan pokok, sedangkan 3 itu sebagai pangkat. Berikutnya, nah ini kemarin kita sudah bahas ya. Kalau ada 2 pangkat 4, berarti bentuk perkaliannya 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau 2 dikalikan sebanyak 4 kali, hasilnya berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 hasilnya 16. Jadi kalau ada X pangkat N ya, berarti X kali X kali X kali X dan seterusnya dikalikan ya, X nya dikalikan sebanyak N kali ya, N bilangan bulat positif. Berikutnya ya, menuliskan perpangkatan ya. Nih contoh 1.1, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, berarti bisa kita tulis negatif 2 pangkat 3. Untuk ini Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y, berarti Y nya ada berapa itu? Ya ini ya,
Y-nya pangkat 6 atas sendiri itu huruf B. Untuk selanjutnya contoh 1.2, kemarin ada dua bilangan pokok ya, bilangan pokok positif dan bilangan pokok negatif. Untuk bilangan pokok positif misalkan ini ya contoh 1, 0,3 pangkat 2, berarti bisa kita tulis 0,3 kali 0,3, hasilnya sama dengan 0,09 ya. Untuk bilangan pokok negatif ada 2 ya, jika dipangkatkan ganjil dan dipangkatkan genap. Untuk bilangan pokok negatif yang dipangkatkan ganjil nih seperti contoh 3, negatif 2 pangkat 3, berarti bisa kita tulis negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Hasilnya bagaimana kalau pangkatnya ganjil? Negatif. Sedangkan contoh di bawahnya, negatif 2 dipangkatkan 4. 4 adalah bilangan genap, berarti negatif 2 dikalikan sebanyak 4 kali, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, hasilnya bagaimana anak-anak? Negatif 2 kali negatif 2, 4. 4 dikalikan 4, hasilnya 16. Jadi kesimpulannya bagaimana kemarin? Kalau ada bilangan pokok negatif dipangkatkan ganjil, berarti hasilnya akan negatif. Kalau bilangan pokok negatif tapi pangkatnya adalah genap, maka hasilnya positif. Jelas ya, ini pertemuan kemarin. Untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang perkalian pada perpangkatan. Ya, ini. Jadi ada bilangan berpangkat yang dikalikan dengan bilangan berpangkat yang lain. Ya, asalkan bilangan pokoknya adalah sama. Nah, syaratnya itu. Jadi harus bilangan pokoknya adalah sama. Nih, sebagai contoh operasi perkaliannya ya, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 ya, berarti untuk 3 pangkat 2, 3 dikalikan sebanyak 2 kali ya, 3 kali 3. Sedangkan 3 pangkat 3 berarti 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali, 3 kali 3 kali 3, totalnya 3 ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti hasil perkaliannya ya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5. Untuk contoh yang ketiga, Y pangkat 5 dikalikan Y pangkat 2. Bisa kita lihat ya di sini, Y pangkat 5 berarti Y-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Sedangkan Y pangkat 2, Y-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti ya hasilnya total dari operasi perkalian ini Y-nya ada berapa? Y-nya ada 7. Nah, berarti bisa kita tulis Y pangkat 5 kali Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 7. Bagaimana kesimpulan yang bisa kita dapat ya dari contoh ini? Nah, nih. Misalkan ada sepertiga pangkat 2 dikalikan sepertiga pangkat 5. Berarti sepertiganya ada berapa? 2, ada lagi 5, berarti totalnya sepertiganya ada 7. Jadi bisa kita tulis ini ya contoh keempat ya, sepertiga pangkat 7. Nah begitu anak-anak. Jadi kesimpulan dari pertemuan kali ini, apabila ada dua bilangan berpangkat ya dengan bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda dan dikalikan, berarti hasilnya adalah bagaimana bilangan pangkatnya dijumlah atau dikali? Dijumlah ya, ditambah. Jadi kalau ada A dipangkatkan M dikali A dipangkatkan N, berarti sama dengan rumusnya bagaimana itu, titik-titik A dipangkatkan M ditambah N ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan bilang ya sama Bu Sofi. Nanti setelah ini Bu Sofi akan beri latihan soal, silahkan kalian membaca dan menjawabnya di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya, tetap semangat meraih masa depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.